minta tunggu, kita juga minta ditunggu, Bang. Kawan-kawan itu pantai ditahan dulu. Ditahan. Bang, hari ini bukan abang yang kena. Orang-orang di daerah kena, terancam tidak boleh ibadah. Abang hari ini hidup di Jakarta enak-enak, Bang. Kami ini hanya kelompok kecil yang menyuarakan persoalan ini, Bang. Masa untuk protes saja tidak boleh? Pendapat saya dampingi saja. Abang tadi minta kita untuk tertib sembari menunggu dari dalam. Udah Oke, tuh siap, kita sudah tunggu. siap. Ya, kita sudah tunggu toh. Kita sudah tunggu toh. Dari tadi udah bilang kamu mintanya Kan dari tadi nggak keluar. Iyalah. Ini kita sudah tunggu. Kalau memang pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf, Bang. udah siap itu. Iya, makanya kalau pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf. Ya, Bang ya. Kita tolong sama-sama pengertiannya karena bukan kali ini aja kita ketemu, akan ada hari-hari selanjutnya. Maafkan saya juga minta maaf. Ya sudah, kalau memang itu maunya abang tidak apa-apa. Ya, kita juga sudah biasa di Polres, di Polda sudah biasa. Oke, begitu saja kawan-kawan ya. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kalian dari 2021 kalian baru berproses pada 2023. Sebenarnya apa tugas kalian untuk mengurus pendirian rumah ibadah? Itu menjadi lampu merah kalian kemenangan Kota Samarinda. Ingat tugas saya. Dan kejadian-kejadian terus tanpa henti terjadi di negara kita. Tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, kejadian juga terjadi di Sungai Gelodang. Penolakan terjadi. Tolong Bapak, Ibu yang ada di Kementerian Agama Kota Samarinda dan juga pemerintah Kota Samarinda untuk tegas menindak tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kota Samarinda. Karena tugas kalian sebagai aparatur pemerintahan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat yang ada, bukan hanya segelintir masyarakat. Hanya Pancasila, hanya minoritas, bukan diakui di dalamnya. Kami Kristen, kami Katolik, bukan diakui sebagai pemeluk agama sah. Untuk itu jalan-jalan, bisa punya takut, tidak perlu semua. Oleh sampaikan kepada Bapak Kepolisian dan juga security, jangan lihat kami hari ini sebagai musuh. Bahkan, apa-apa dari strategi dan juga cara berdiri Bapak-Bapak sekalian, kemudian mengisyaratkan kalau kalian ingin menghakam aksi kami hari ini. Kami katakan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Betul? Kami hari ini hadir sebagai mahasiswa, sebagai agen kultural sosial. Kami menghadapi beberapa persoalan. Yang pertama, kita solutif atau tidak bisa menjadi seorang yang solutif terhadap respon daripada Menteri Agama itu sendiri. Bapak Menteri Agama! Bapak Menteri Agama merupakan salah satu tuntutan kami. Kami mendorong Bapak kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kemudian mengevaluasi Kementerian Agama dan juga mencopot Menteri Agama. Maka Bapak Menteri Agama! Bapak Menteri Agama! Bapak Menteri Agama! Tapi saya sampaikan satu kali saya sampaikan hari ini, kalau beberapa menit kemudian hari ini Bapak Menteri tidak keluar dari dalam ruangannya, tidak keluar dari ruangan AC yang paling cantik di dalam ruangan ini, maka jangan salahkan kami ketika di depan kantor Menteri Agama ini akan menjadi lautan api yang kemudian memasak Bapak Menteri itu Bapak kawan-kawan. Maka dari itu saya menyampaikan kepada kawan-kawan, kalau misalnya hari ini kita ditemui, maka saya meminta kepada teman-teman untuk mengangkat tangan semua, maju ke depan, kita berteriak revolusi. Kawan-kawan, jangan mundur kawan-kawan, ini hak kita, ini harus kita tuntut kawan-kawan, jangan kemudian kita seolah-olah diterlantarkan di sini. Kami ada di sini, ini membawa atas nama masyarakat kawan-kawan, ini membawa atas nama gerakan kita, jangan kita kemudian diterlantarkan. Kawan-kawan, maju kawan-kawan, tolong! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hari ini kawan-kawan, kalau misalnya kemudian Bapak Menteri sudah keluar dari dalam kantornya, maka hari ini jangan salahkan kami ketika suara-suara kelebihan selalu ada di Jakarta ini kawan-kawan. Jangan mundur kawan-kawan, lakukan pergerakan, lakukan solusi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik teman-teman, cukup. Rapatkan kembali barisan kita. Merapat semua. Kalau mungkin ada ini cabang dua berapa gitu. Ya udah berapa orang ayo? Ayo semua. Ayo. Semua. Kita masuk. Semua masuk dengan tertib.
Semua jangan pergi kemana-mana. Untuk kawan-kawan perwakilan pimpinan kami yang berikut dengarkan dulu. Silakan masuk. Jadi kawan-kawan semua, teman semua kita hari ini datang menyampaikan aspirasi terlihat dari pergumulan personil itu. Hanya tugas banyak persoalan yang banyak ada yang fokus pokoknya ini juga dari ketua soal sama-sama kita tadi juga fokus untuk saya profil kita tidak terbaik. Silakan masuk saja. CDR ini menurut kamu duduk di bawah, duduk di bawah dong, bukan hanya melarang, ada intimidasi, eksekusi. Dan sedang tidak mungkin saja perusahaan kali kita ada masalah jauh simbol bagaimana dari intimidasi itu mental. Saya di Samarinda dan poster-poster anak-anak gereja musik ini abang tahu kita semua tahu di sini dalam proses pembahasan mengenai Yesus kita tahu kita tak bisa. Kalau negara itu yang bukan suarakan, negara kan sampai kalah Pak. Karena kan terlalu banyak diam, kita diam materai susah muncul lagi, kita diam materai muncul lagi. Lihat kemarin kepada Pak Menteri, Pak Menteri, DMB yang sudah itu bangun, jangan ada pening-pening daun Pak, jangan ada diintimidasi. Kalah kita berarti Pak. DMB sudah ada jalan saja. Jalan, ya kan? Ya kalau ada yang melakukan pidana ya tegas pidana Pak. Ada INB yang masih mandat, ya bantu pemerintah daerah urus Pak. Kan itu yang peran negara harus Pak. Kalau memang nggak lengkap, apa yang nggak lengkap kita tempatin Pak. Ini kita tahu, oke lah, INB masih depan. Kan ya, bagi kami itu ini ya, kita berkarir pun tidak ada kepastian itu dapat hilang. Mungkin saya tahu banyak ada kajian-kajian diskusi. Ya, saya ikut setara, saya ikut ada 28%. Tapi kualitas saya masyarakat sama-sama bagaimana kita sama-sama menjadi masyarakat yang harmonis, sama-sama yang bisa bergandengan tangan. Itu yang kami jadi kalau berkali-kali musafir ada kajian, ada persoalan, itu yang perlu banget. Ini bukan di sini, minta video langsung lagi. Bagaimana pasal pemilihan dan pengawasan kepala daerah ini? Tapi bisa dilakukan, jangan sampai ke itu Mas. Oke. Jangan sampai ke dari kawan-kawan semua kita tertib, baik, semua banyak. Ya, selamat sore untuk kita semua. Sore. Bang semangat nih, selamat sore untuk kita semua. Ya, kita hari ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ada dari cabang Bogor, dari cabang Depok, dari cabang Bekasi, dari cabang Jakarta Barat, dari cabang Jakarta, dan ada juga dari Tangerang Selatan. Terima kasih, hari ini kita sudah berjuang demi sebuah kebenaran dan berjuang demi sebuah keadilan. Kita menyampaikan suara aspirasi warga gereja kawan-kawan. Tadi kawan-kawan banyak melakukan orasi bagaimana ada sebuah aturan produk hukum yang menyebabkan adanya persekusi, adanya intimidasi, adanya ketidakadilan, dan adanya pelanggaran HAM dalam kehidupan dan keharmonisan umat beragama. Nah, kami ada di sini menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pak Menteri. Namun sayang Pak Menteri belum menerima kita hari ini. Tadi disampaikan bahwa Pak Menteri tidak ada di tempat, kawan-kawan. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai sampai keadilan, kepastian hukum itu bisa dilakukan oleh negara. Negara tidak boleh kalah terhadap tindakan-tindakan intoleran. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok atau oknum-oknum masyarakat yang melawan konstitusi. Lawan intoleran dan tegakkan konstitusi. Itu harapan kita terhadap negara, kawan-kawan. Jadi tadi disampaikan bahwa Pak Menteri dijanjikan oleh dari staf khusus menteri bahwa Pak Menteri akan menerima kita dalam waktu dekat. Dia akan mengatur. Dan ini sebuah komitmen. Ini sebuah komitmen. Kalau komitmen ini dilanggar, kawan-kawan, kita akan kembali, kawan-kawan. Ya, Kegiatan kita akan kembali, kawan-kawan. sepakat. Dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang besar. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Nanti bila mana Pak Menteri mengundang kita akan libatkan semua cabang. Nanti ketua-ketua sekretaris cabang saja yang hadir, dan kita akan sampaikan apa yang menjadi suara kenabian, apa yang menjadi suara-suara yang harus kita sampaikan ke Pak Menteri. Dan kawan-kawan untuk DMKI setanah air, tetap terus suarakan keadilan, terus bergerak dari Sabang sampai Merauke, semua bergerak di kantor-kantor kanwil keagamaan. Jangan sampai suara kenabian kita berhenti, semua berteriak. Betul, suarakan keadilan. Itu yang kita harapkan dari seluruh cabang setanah air, dari Sabang sampai Merauke.
aksi sebagai mahasiswa yang intelektual, bukan aksi mahasiswa yang anarkis. Terima kasih kawan-kawan, Tuhan memberkati kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup minoritas yang tertindas! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Shalom, selamat malam. Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh mahasiswa yang marah terhadap tindakan intoleran yang terjadi di negeri ini. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau bahwa tanggal 1 hari Jumat, mari bersama-sama kita duduki Kementerian Agama. Kita bersepakat untuk menyampaikan lawan intoleransi dan penegakan hukum. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Merdeka! GMKI melakukan dialog bersama Menteri Agama, Bimas Kristen, serta jajaran Kementerian Agama pada Kamis 31 Juli 2025. Turut hadir juga perwakilan dari GMKI cabang Depok, Bekasi, dan Bogor. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas banyaknya tindakan intoleransi yang mengganggu kerukunan umat beragama. Menteri Agama Nasaruddin Umar pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa akar dari tindakan intoleran adalah ajaran kebencian yang merusak hubungan kerukunan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama mengatakan seluruh umat beragama harus menebarkan cinta kasih kepada sesama dan akan diimplementasikan melalui kurikulum cinta. Menyambut gagasan kurikulum cinta, GMKI merespon baik solusi jangka panjang dalam membentuk karakter dan etika generasi muda yang saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Dalam kesempatan ini, GMKI menyampaikan 4 poin aspirasi. 1. Meminta Menteri Agama untuk dapat menerima dan memperjuangkan tuntutan aksi PP GMKI pada tanggal 22 Juli 2025 dan aksi serentak 120 cabang GMKI di seluruh Indonesia. 2. Meminta Kemenak untuk mencabut PBM 8 dan 9 dan membuat peraturan pendirian rumah ibadah yang baru yang lebih relevan dengan situasi kebangsaan hari ini, agar peraturan tersebut tidak punya celah dimanfaatkan oknum atau kelompok intoleran. 3. Mendorong Kementerian Agama agar berkoordinasi dengan Kemendagri dan pemerintah daerah untuk mempermudah izin pembangunan rumah ibadah serta IMB yang sementara berproses bisa segera dipercepat. 4. Meminta kepada Kementerian Agama agar bersama-sama GMKI membentuk Satgas Reaksi Cepat untuk mencegah dan menindak tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia. GMKI siap menjadi garda terdepan bersama Menteri Agama dalam melawan seluruh tindakan intoleran di Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kristen di Jakarta, teman-teman. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang patut diapresiasi. Mereka dengan berani menyuarakan keresahan dan tuntutan akan keadilan dan kebebasan beribadah bagi umat Kristen di Indonesia. Selama ini kita mendengar dan menyaksikan berbagai laporan tentang kesulitan yang dihadapi umat Kristen dalam menjalankan ibadah. Mulai dari perizinan pembangunan gereja yang rumit hingga tindakan intimidasi dan pembubaran ibadah. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Khususnya sila pertama dan kedua, yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demonstrasi ini menjadi bukti, teman-teman, bukti nyata bahwa kaum muda Kristen tidak tinggal diam, teman-teman, dan mereka menuntut hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Aksi mahasiswa yang berupaya menemui Menteri Agama meskipun sempat dihalangi menunjukkan tekad keberanian mereka untuk mencari solusi. Sikap petugas kepolisian yang sempat menghalau mahasiswa yang akhirnya mengizinkan mereka masuk juga patut kita apresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak penyampaian pendapat. Ya, kami berharap Presiden, Menteri Agama, dan seluruh pihak terkait dapat merespon demonstrasi ini dengan serius. Dengan serius. Ini bukan hanya tentang izin pembangunan gereja, teman-teman, tetapi tentang jaminan kebebasan beribadah, dan perlindungan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Jangan biarkan kaum intoleransi merajalela. Indonesia harus menjadi negara yang aman dan damai bagi semua, di mana setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa rasa takut dan intimidasi. Mari kita bangun Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persatuan. Semoga demonstrasi damai ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak umat Kristen dan menciptakan iklim keberagaman yang harmonis di Indonesia. Mari kita doakan agar Indonesia tetap aman, damai, dan adil bagi semua. Tuhan Yesus memberkati.